Halo semuanya, selamat datang di Sehat Itu Masuk Akal episode ketiga dengan judul Influenza A yang lagi viral. Ini yang perlu kamu tahu. Pernah nggak sih kamu merasa kalau akhir-akhir ini timeline media sosial isinya orang sakit semua? Atau pas masuk kantor, suasananya sepi bukan karena libur tapi karena separuh tim tumbang barengan. Rasanya kayak ada gelombang misterius yang bikin semua orang serentak low battery. Betul banget. Dan ini bukan cuma perasaan kamu aja. Kalau diperhatikan memang lagi ada tren. Tapi bukan tren fashion ya, melainkan tren kesehatan yang agak mengkhawatirkan. Namanya influenza A. Dan percaya deh, ini bukan sekadar flu numpang lewat atau masuk angin biasa yang bisa sembuh cuma dikerok pakai koin. Nah, itu dia, banyak orang termasuk aku awalnya mikir, ah paling cuma kecapean minum jahe hangat juga sembuh. Tapi ternyata banyak teman yang cerita rasanya kayak habis dipukuli satu kampung. Sebenarnya apa sih yang bikin influenza A ini beda? Kenapa dia bisa seviral ini? Metaforanya begini, kalau flu biasa itu ibarat tamu yang mengetuk pintu pelan-pelan. Influenza. A ini tamu yang mendobrak pintu rumah kamu tanpa permisi. Dia virus yang menyerang saluran napas dengan sangat agresif. Bedanya dengan flu biasa atau masuk angin adalah intensitasnya. Kalau flu biasa, mungkin kamu masih bisa memaksakan diri buka laptop. Tapi kalau kena influenza A, lupakan. Gejalanya itu demam tinggi yang datangnya mendadak. Bukan hangat-hangat kuku, tapi demam yang bikin menggigil. Wah, pantesan ya. Temanku ada yang bilang badannya rasanya hancur. Itu istilah yang mereka pakai. Nyeri ototnya nggak main-main berarti. Sangat berat. Nyeri otot, sakit kepala hebat, batuk kering yang bikin dada sakit, sampai rasa lemas yang luar biasa. Itu tanda khasnya. Virus ini bikin sistem imun kita kerja lembur. Makanya energi kita habis total. Dan yang bahaya, banyak orang salah diagnosa mandiri. Dikira masuk angin, jadi masih dipaksakan aktivitas, telat istirahat. Padahal disitulah virusnya pesta pora. Ini menarik, soal salah paham itu. Kita kan punya budaya kerja keras ya, kadang sakit sedikit dianggap lemah. Padahal kalau kena influenza A, memaksakan diri itu justru fatal ya. Tepat sekali. Ini bukan soal kuat atau lemah, tapi soal strategi bertahan hidup. Influenza A punya potensi komplikasi yang serius loh. Bukan cuma batuk pilek, tapi bisa lari ke radang paru atau pneumonia. Terutama buat mereka yang rentan, kayak anak-anak, lansia, atau orang yang imunnya lagi drop. Jadi, kalau kamu memaksakan diri kerja saat kena virus ini, kamu sebenarnya sedang mengundang infeksi sekunder untuk masuk. Seram juga kalau sampai radang paru. Terus penularannya gimana? Kok bisa cepat banget satu kantor kena? Apa karena AC sentral atau gimana? Penularannya lewat udara, droplet, batuk, bersin, atau bahkan ngobrol jarak dekat dengan penderita. Bayangkan, satu orang batuk di ruang rapat tertutup tanpa masker, virusnya itu terbang mencari inang baru. Dan karena gejalanya sering dianggap sepele di awal, si penderita ini masih keluyuran. Jadilah efek domino. Satu tumbang, besoknya dua, lusanya satu divisi kosong. Oke, jadi kalau nasi sudah menjadi bubur alias kita sudah positif kena, apa langkah taktis yang harus diambil? Selain nangis di pojokan karena badan sakit semua ya? Haha, nangis boleh, tapi jangan lama-lama. Langkah pertama dan paling non-negotiable, istirahat total. Total ya, bukan istirahat sambil balas email. Tubuh butuh semua energi untuk perang lawan virus. Kedua, hidrasi. Demam tinggi bikin tubuh cepat kering, jadi minum air itu wajib, bukan sunnah lagi. Ketiga, obat penurun panas kalau perlu, dan tentu saja isolasi diri. Isolasi ini poin penting. Kadang kita merasa nggak enak hati kalau izin sakit. Padahal kalau masuk, kita malah jadi biohazard berjalan buat teman-teman kantor ya. Betul, itu egois namanya. Memakai masker dan menjauh dari orang lain saat sakit itu
bentuk tanggung jawab sosial tertinggi saat ini. Jangan jadi pahlawan kesiangan yang masuk kerja, tapi malah bikin satu kantor sakit. Itu kerugiannya jauh lebih besar buat perusahaan dan keluarga. Dan ingat, kalau demam lebih dari 3 hari, sesak napas, atau lemasnya nggak wajar, jangan main dokter-dokteran sendiri. Segera ke fasilitas kesehatan. Setuju. Jadi intinya, jangan remehkan sinyal tubuh. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak sih filosofi atau mindset yang perlu kita ubah menghadapi gelombang virus kayak gini? Karena rasanya virus-virus ini makin pinter cari celah. Sebenarnya sederhana, tapi sering kita abaikan. Kesiapan. Influenza A ini menyerang siapa saja, nggak pandang bulu. Tapi yang membedakan hasil akhirnya adalah siapa yang siap dan siapa yang cuek. Siap artinya jaga imun, tidur cukup, dan cuci tangan rutin. Hal-hal dasar yang sering kita lupakan saat sibuk. Benar juga. Kita sering baru ingat kesehatan pas sudah sakit. Pas sehat, kita abuse badan kita habis-habisan. Persis, kesehatan itu investasi yang nggak bisa dicicil dadakan. Jadi, anggaplah wabah influenza A ini sebagai teguran keras dari alam supaya kita kembali menghargai tubuh kita dan menghargai orang lain dengan tidak menularkan penyakit. Sebuah refleksi yang deep banget. Jadi teman-teman, kalau episode ini terasa relevan buat kamu atau kamu punya teman yang lagi denial kalau dia sakit, tolong bagikan episode ini ke mereka. Supaya nggak salah langkah dan bisa pulih lebih cepat. Betul. Jangan sampai ketidaktahuan kita jadi biaya mahal yang harus dibayar dengan kesehatan jangka panjang. Stay safe semuanya. Oke, jaga kesehatan, minum air yang banyak, dan jangan lupa istirahat. Sampai jumpa di episode berikutnya.